Umur berapa tadi putrinya Bu? Kelas 6. Sudah balik berarti ya? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Perempuan. Baik, kendali diri itu diajarkan sejak 7 sampai 10 tahun. Kendali diri terbaik itu diajarkan sejak usia 7 sampai 10 tahun. Ini yang anaknya belum melewati usia 10 tahun, camkan baik-baik, ini fase kendali diri. Kendali diri di usia 7 sampai 10 tahun itu ada di beberapa hal. 1, diajarkan tentang ilmu. 2, diajarkan ritual ibadah. Mari kita bahas pelan-pelan. Ritual ibadah, maksudnya jadi ada penyebab anak tidak bisa mengendalikan diri, yaitu syahwatnya. Nah, mengendalikan syahwat itu dengan ibadah. Maka nanti lakukan ini, ajak berdoa, ajak sholat, ajak puasa lebih sering. Kalau dia sudah haid, berarti pastikan dia sudah bisa bayar puasanya sendiri. Sudah bisa, jalankan sendiri bisa. Alhamdulillah, dengan kesadaran sendiri. Alhamdulillah, baik sekali. Nanti kalau dia sudah bisa begitu, tambahkan puasa sunnah. Sebulan sekali, sebulan 2 kali, tidak apa-apa. Yang penting latih secara spiritual untuk sholat, untuk puasa. Yang berikutnya, mulai tambahkan sholat sunnah. Sholat sunnah dengan tertib dan tumakninah. Ini rahasia pentingnya. Tertib dan tumakninah. Tertib itu apa? Dia dengan tenang, urutannya bagus, tumakninah itu tenang. Sholatnya dengan tertib dan tumakninah. Kalau terbiasa tertib dan tumakninah, dia akan punya kemampuan kendali diri lebih baik. Nah, yang kedua tentang ilmu. Anak-anak di usia setelah balik itu sebutannya mungkin begini. Dia masa transisi menuju dewasa sempurna. Dewasa sempurna itu usia 15. Jadi usia 11 sampai 15 itu usia 11 sampai 14 itu masa transisi. Masa transisi ini karakter khasnya emosinya meledak-ledak, egonya semakin tinggi. Perhatikan ini, karakter khasnya anak usia 11 sampai 14 pengen jauh dari orang tua, egonya agak tinggi. Karena egonya agak tinggi dan ingin menjauh dari orang tua, dia menjadi sulit untuk dengarkan orang tua. Emosinya agak naik turun. Itu karakter khas normal. Jadi kalau anak-anak kita di usia kelas 5, kelas 6, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP, emosinya meledak-ledak, cenderung menjauh dari orang tua, itu normal. Bagaimana cara mengendalikannya? Anak di usia ini perlu ilmu, sering diajak ngobrol. 1, sering diajak ngobrol. 2, jangan disakiti secara verbal dan fisik. Karena begitu disakiti secara verbal dan fisik, dia semakin cepat menjauh dari orang tua dan semakin sulit untuk dijaga. Kendalikan saja, nanti kita akan punya waktu sampai usia 14 tahun insya Allah. Naik turunnya itu di usia sampai 14. 15 tahun insya Allah dia stabil kalau proses ini yang jalani dengan baik. 1 tadi, sholat atau ritualnya dilakukan. Kemudian sering diajak ngobrol apapun, pokoknya tentang cita-citanya, senang sama laki-laki, pokoknya ajak bicara apa saja sampai batinnya lapang. Nah, setelah itu baru masukkan ilmu, pelan-pelan saja. Yang ini salah nak, yang itu tidak benar nak, itu dengan ilmu. Nah, itu cara untuk mengendalikan emosinya anak-anak di usia peralihan 11 sampai 14 tahun. Anak-anak di usia ini kecenderungannya mulai tidak mau lagi didekap oleh orang tuanya. Tekniknya, selesai sholat, doa bersama, lalu biarkan dia mencium tangan kita, lalu dekap, cium keningnya. Karena Abu Bakar As-Siddiq mencium putri beliau Aisyah. Nabi SAW mencium kening putri beliau Fatimah radhiyallahu anha.
Jadi nanti walaupun anak-anak kita sudah berusia peralihan, cium keningnya dekat. Untuk menyiasatinya, selesai sholat maghrib, jabat tangan, dekat, cium keningnya. Itu yang membuat nanti anak-anak menjadi lebih lembut ke orang tua. Caranya hanya begitu insya Allah. Sering ngobrol, sering diajak bicara. Nah, sering ngobrol ini salah satu targetnya, anak-anak di usia peralihan itu, perhatikan poin ini ya, anak-anak di usia peralihan 11 sampai usia 14 tahun itu sering mempersepsikan sesuatu dengan caranya sendiri. Anak-anak usia peralihan itu sering mempersepsikan sesuatu dengan caranya sendiri. Dia belum cukup ilmu, tapi dia mulai mencoba-coba menyimpulkan. Bapak kok jarang pulang ke rumah ya? Kayaknya bapak ini bukan tipe ayah yang family man. Anak itu mulai punya kesimpulan begitu. Di usia berapa? 11 sampai 14 tahun. Padahal dia tidak tahu bagaimana perjuangan sang ayah. Nah, kesimpulan-kesimpulan ini akan terus muncul dalam dirinya, lalu menjadi sifat. Makanya perlu ngobrol. Ya, ajak ngobrol untuk anak-anak. Perhatikan kelas 5, mulai dari kelas 5. Jangan nunggu SMP. Kelas 5, kelas 6, dan 3 tahun di kelas di SMP. Betul ajak ngobrol. Jangan dikerasi, jangan dikasari. Gitu ya, Bu ya. Semoga Allah mudahkan. Jadi untuk Bapak yang pertama tadi, jawabannya adalah salah satu diantaranya fondasinya adalah kita jadi orang tua harus banyak beramal soleh, karena amal soleh itu nanti yang kelak akan mendatangkan rahmat dan berkah untuk anak-anak kita dan keturunan kita. Buat penanya yang kedua, tadi jawaban dari Ustadz kesimpulannya adalah, nah kemarin kita sudah sempat dialogkan usia 7 tahun untuk supaya belajar mendisiplinkan sholat, karena itu yang akan menjadi anak jadi bisa lebih mudah mengendalikan diri. Masya Allah ya. Ini dua penanya nanti akan mendapatkan TJ Brand untuk nutrisi otak anak. Baik, yang penanya berikutnya ini mendapatkan TJ Oil, akan mendapatkan TJ Oil, dan ada kabar baiknya lagi Bapak Ibu, ada dapat support lagi dari produk TJSP, itu akan mendapatkan 2 tambahan lagi. Nah, yang 2 tambahan TJSP ini bermanfaat buat Bapak atau Ibu yang usianya di atas 40 tahun, yang sering merasa badannya mudah lelah, mudah capek, terus kemudian punya permasalahan pada saraf, misalnya saraf kejepit dan segala macam, itu sangat membantu sekali. Nanti dapat free 2. Tapi yang free 2 TJSP nanti akan ada pertanyaan spesial. Bukan Pian yang bertanya, nanti kita yang akan berikan pertanyaan spesialnya. Siapa yang nyatet, siapa yang merangkum, nanti pasti akan bisa menjawab, dan yang bisa menjawab nanti akan mendapatkan TJSP. Baik, berikutnya untuk penanya 2 orang. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Hanif yang telah memberikan seminar parenting pada hari ini, yang saya rasa dan kami rasa semuanya sungguh luar biasa, kaya dengan materi, dan insya Allah semoga bisa kami amalkan. Perkenalkan, saya orang tua dari Muhammad Yayan Fauza, kelas 5A. Yang saya ingin tanyakan, kita di Kalimantan khususnya keluarga ini hidup parenting dari tradisi. Jadi mendidik anak ini adalah tradisi dari orang-orang tua kita, orang terdahulu. Bahkan ini mendarah daging. Sulit sekali merubah tradisi yang biasanya sudah diberikan oleh orang tua kita. Cara mendidik anak-anak itu mereka ajarkan juga kepada anak-anaknya yang nanti akan digunakan mendidik anak-anaknya lagi. Terkadang tradisi-tradisi ini tidak sesuai terkadang, tapi karena sudah menjadi menjadi kebiasaan, menjadi sebuah sikap dalam menghadapi
parenting ini membenarkan tradisi ini. Apalagi kita di Kalimantan ini biasanya satu keluarga ini hidup bersama keluarga-keluarga yang lain. Nah, entah itu satu rumah atau berdekatan rumah. Nah, jadi ini menjadikan kita sulit untuk lepas parenting tradisi keluarga ini. Nah, saya minta solusi dari Ustadz itu bagaimana cara lepas. Karena ketika lepas misalnya kita menganggap ada suatu parenting yang bagus, kemudian kita dianggap oleh keluarga yang lain salah. Kamu Bahri, ini pendidikan ini jadi. Nah, maksudnya kayak yang tadi orang Bahri tidak usah pintar, tidak usah tahu parenting. Nah, padahal terkadang kita tahu apa yang diajarkan oleh nenek kita atau keluarga kita itu memang salah. Tapi mau keluar dari hal itu tuh sulit. Apalagi dengan keadaan yang dimana hidupnya itu berdekatan. Jadi satu keluarga itu entah satu rumah atau berdekatan rumah. Mungkin ini yang saya tanyakan. Terima kasih kepada Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kan Ustaz? Ada yang perlu ditranslate? Oke. Mudah-mudahan tidak salah tangkap. Baik. Pertama, kita bersyukur pada kedua orang tua kita, bersyukur pada keluarga besar kita, supaya kita tetap positif melihat lingkungan sekitar kita, tidak kita posisikan sebagai pengganggu dalam kita mendidik keluarga kita. Seburuk-buruknya keluarga misalnya, ya kita pasti akan tetap menemukan hal positif dalam diri mereka. Kita lihat dulu sisi positifnya dulu ya, supaya kita tetap berlapang dada. Bahwa kita tinggal dalam situasi yang mungkin tidak ideal, iya. Situasi yang tidak baik mungkin iya, tapi ada kebaikan. Nah, sekarang fokuslah kepada hal yang positif dulu. Kita besar kecil dengan mereka, mereka punya jasa kepada kita. Fokus ke situ dulu. Tahap kedua, nah ini yang paling penting. Apakah yang diajarkan ini menyimpang dari agama atau tidak? Jika memang ini menyimpang dari agama, maka sikapilah dengan bijak. Tidak ada ketaatan dalam hal maksiat misalnya. Sikapilah ini dengan baik. Sikapilah ini dengan baik. Jika memang ini sangat sulit dan termasuk hal yang prinsip, hijrah itu boleh. Suami istri dalam kasus yang sangat pelik semacam ini, saran saya duduk bersama, dibicarakan apakah profil keluarga ini betul-betul jauh dari agama atau tidak, membahayakan urusan agama atau tidak. Kalau ternyata masih hal yang bisa ditolerir, bismillah, sabar bertahan dengan keluarga. Yang penting kita kompak dengan istri atau dengan suami kita. Hal-hal yang prinsip itu hal yang harus kita pegang bersama. Dan sebenarnya saya yakin sih di tradisi-tradisi di suku-suku manapun, hal-hal baik itu selalu ada. Walaupun mungkin ada hal yang mungkin agak berbeda secara prinsip, mungkin ada. Makanya ini perlu didetailkan dulu kita dengan suami kita. Ajak ngobrol, ajak diskusi. Ini apakah betul-betul bisa ditolerir atau tidak? Kalau memang bisa, bismillah jalan. Yang kedua, ini kayaknya tidak bisa ditolerir, tapi saya mampu untuk menghadapi. Ini berbeda lagi nanti. Kalau ternyata kita mampu menghadapinya, walaupun itu situasinya sangat buruk, maka bertahan di situ jauh lebih baik. Sebagaimana misalnya Asiyah, istrinya Fir'aun, dia menjadi suaminya, Fir'aun menjadi istrinya Fir'aun. Dia tetap bertahan menjadi istrinya Fir'aun. Situasinya buruk, tapi dia mampu bertahan dan keimanannya tidak berubah. Sekali lagi ini akhirnya urusannya adalah kita, istri, suami, dan anak. Bisa tidak mempertahankan agama dalam situasi semacam ini? Kalau kemampuan kesabaran kita sangat baik, mudah-mudahan justru itu menjadi jalan hidayah untuk keluarga besar kita, insya Allah. Yang penting kita tetap menyikapinya dengan baik, bukan menyikapinya dengan permusuhan. Nah, sekarang saya lagi hadirkan suami, ajak ngobrol, kita posisinya sekarang seperti apa? Nah, hal-hal yang bisa menguatkan, selalu doakan mereka. Dua, keluarkan sedekah untuk mencegah keburukan.
sedekah itu niatkan spesifik. Keluarkan sedekah, niatnya spesifik. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, lindungi anak saya dari ilmu yang diajarkan yang tidak bermanfaat dari keluarga besar saya misalnya. Keluarkan sedekah, niatkan untuk menjaga diri, menjaga istri, anak kita. Itu bermanfaat banget. Suami yang kerja di luar kota, istri tinggal sama mertua, kita tidak bisa menjaga, keluarkan sedekah, sedekah itu akan menjaga mereka. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang saleh terdahulu. Mereka meyakini final kayak begini, sedekah itu bermanfaat. Ya, kalau secara zahir tadi lakukan dulu dengan keluarga, dengan suami, diskusikan bagaimana yang terbaik. Lalu secara spiritual lakukan ini, sedekah dan perbanyak doa untuk mereka. Insya Allah nanti mudah-mudahan diri kita, keluarga kita terjaga dari fitnah yang tidak baik dari lingkungan sekitar kita. Itu yang kurang lebih soal. Baik, Masya Allah. Nah, sebentar Bu, ini sekarang gantian. Saya akan berikan kehormatan untuk Ustaz Alfian memberikan pertanyaan untuk mendapatkan hadiahnya TJ Brand Nutrisi Otak Kuat Anak. Monggo Ustaz, silakan. Bejual anak udah itu berapa? Harganya misalnya bejual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam bertanya karena kita juga sebagai wali orang tua dari santri kelas 3 Ananda Muhammad Abdul Halim. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, ini mungkin terkait dengan yang judul itu. Jadi masa ujian, cuman khususnya ujian semester. Kadang-kadang orang tua kita sebagai orang tua itu ketika ujian semester menghadapi ulangan, kadang-kadang malah kita yang gugup atau cemas-cemas gitu. Nah, sementara anaknya tidak. Nah, jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua sangat bersemangat untuk mengajari anak karena kan sudah ada kisi-kisi dan sebagainya, sehingga kita pengennya sebagai orang tua anak kita ini menguasai atau bisa menjawab semua kisi-kisi soal yang ada yang sudah diberikan itu. Nah, kadang-kadang tidak sebanding dengan kemampuan anak. Kita ekspektasi kita dia bisa hafal ini semua, sementara kemampuan anak kadang-kadang lambat dia menerima. Nah, kadang-kadang kita tidak sabar. Nah, sehingga bisa muncul kata-kata yang tidak pantas dan sebagainya. Sementara kita ingin bagaimana dia kalau bisa juara satu atau bukan, ini nyatanya bisa tidak. Nah, mungkin bagaimana cara kita bisa efektifkan belajar anak selama masa ujian semester itu. Kemudian Siapa aja yang bagaimana? Silakan. Baik. Dalam surah Al-Baqarah ada kalimat begini. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajari kamu, mengajari ilmu. Suatu saat Mu'adz bin Jabal, beliau didatangi oleh kawannya karena Mu'adz bin Jabal hendak pindah ke sebuah kota yang berbeda. Kawannya nangis karena dia merasa akan berpisah dengan Mu'adz bin Jabal. Lalu beliau ditanya, kenapa engkau menangis? Karena biasanya lelaki ini belajar ilmu kepada Mu'adz bin Jabal. Lalu Mu'adz kemudian menyampaikan, mintalah ilmu dan iman kepada Allah, karena Allah telah mengajarkan dan memberikan ilmu dan iman kepada Nabi Ibrahim pada saat beliau belum memiliki ilmu dan belum memiliki iman. Ini yang disampaikan oleh Mu'adz, disebutkan di Hilyatul Awliya. Jadi Allah ajarkan ilmu kepada Nabi Ibrahim sehingga beliau melihat bintang bulan, lalu menyimpulkan, lalu kemudian beliau punya iman setelahnya. Yang ngajari, yang punya ilmu itu adalah Allah. Maka cara ngajari ilmu itu adalah
dekatkan diri kita dengan sifat-sifat takwa, dekatkan anak dengan sifat-sifat takwa. Nanti kita ngajari ilmu itu akan jauh lebih ringan. Dekatkan diri kita dengan sifat-sifat takwa, anak dengan sifat-sifat takwa. Contoh, orang tua ngajari ilmu dengan sifat takwa itu apa? Sabar, lembut, penuh kasih sayang, tidak memaksakan kehendak, tidak dengan keras, tidak bermaksiat. Ini sifat-sifat takwa. Sifat-sifat takwa berikutnya itu senang dengan ilmu, senang dengan ayat Al-Quran, senang dengan ibadah, hatinya gembira dengan rahmat. Maka ngajari itu dengan gembira, karena ini karunia Allah yang sedang kita bicarakan. Anak mendengar Al-Quran itu bahagia karena ini kalamullah. Orang tua ngajari dengan bahagia karena ini kalamullah. Anak bahagia karena ini kalamullah. Bahagia ketemu dengan bahagia. Ini sifat-sifat takwa menyikapi Al-Quran. Kalau cara berpikirnya demikian, anak itu mudah sekali mencerna ilmu. Ini saya lakukan dulu di anak yang pertama, kedua, terutama di anak kedua. Waktu itu hafalan Al-Quran itu di setiap maghrib akhirnya kayak jadi sekolahan baru. Di rumah itu kayak sekolahan. Jadi pulang dari sekolah, istirahat, maghrib kayak sekolah lagi di murojaah terus. Akhirnya terus dia ini kayak tertekan begitu. Akhirnya saya bilang, sudah kamu terserah. Kamu mau menghafalkan gimana caranya, silahkan. Yang penting kamu punya niatan selesaikan Al-Quran. Ternyata tidak selesai. Lulus SD belum selesai. Kemudian mondok di usia SMP. Dia bilang lagi ke saya, Bi, gimana nanti kalau tidak selesai? Kalimat saya masih sama dengan pendekatan takwa tadi. Saya bilang begini, nah, kalau kamu selesai menghafal, alhamdulillah. Tidak selesai tidak apa-apa, karena dengan dekat dengan Al-Quran itu kewajiban seumur hidup. Satu. Yang kedua, nah, Abi hanya ingin kamu dekat dengan Al-Quran, setiap hari baca Al-Quran. Kalau Allah takdirkan kamu mati dalam keadaan membawa Al-Quran. Selesai tidak selesai nomor 100. Yang penting tiap hari kamu dekat dengan Al-Quran, karena yang bertakwa itu selalu rindu dengan Al-Quran. Masya Allah, setelah saya ucapkan begitu, jadi dia ini kelas 2 baru sampai di juz 17, kelas 2 semester akhir mau masuk kelas 3 itu baru juz 17. Kemudian memasuki semester awal kelas 3 itu belum genap 20. Begitu memahami konsep tadi, ustadznya tiba-tiba laporan dalam waktu 2 hari selesai 1 juz, 3 hari selesai 1 juz, 4 hari selesai 1 juz. Belum selesai kelas 3 itu yang tadi dari 17 melompat ke 30 juz selesai. Yang tadinya mengubah dari mengejar target para asatidnya, kemudian saya bilang ini soal takwa. Kalau kamu baca Al-Quran niatnya mendekatkan diri pada Allah, semoga Allah sempurnakan. Kalau kamu niatnya baca Al-Quran semata-mata karena ingin mendekat pada Allah, itu akan jadi amal sampai kamu mati nanti. Niatnya, motivasinya berubah, ternyata kemampuan menyerapnya menjadi berbeda. Ini terjadi kepada anak saya yang keempat juga. Anak yang keempat itu kemampuan menghafalnya, kemampuan kognitif untuk matematika, bahasa Inggris itu lemah dibandingkan dengan kakaknya. Awalnya saya sempat emosi waktu ngajari. Hanya saya gunakan pendekatan ini tadi. Nak, yang penting kamu sholat 5 waktu, habis senang. Pokoknya azan kamu berangkat, azan kamu berangkat. Udah, pokoknya begitu saya dapat dia salat, saya bersyukur. Udah. Hafalannya nggak saya kejar, matematikanya nggak saya kejar, bahasa Inggrisnya nggak saya kejar. Tapi masya Allah ternyata kemampuan matematikanya sekarang setara dengan kakaknya yang kelas 5, yang kelas 4. Yang tidak saya kejar, ya itu di konsepnya mensyukuri apa yang ada dalam dirinya. Dia sudah bisa salat 5 waktu cukup, saya bilang alhamdulillah. Selesai salat pulang ke rumah saya dekap, alhamdulillah nak kamu salat hari ini, alhamdulillah. Mensyukuri itu sifat takwa, dan dia dihargai dan bisa bersyukur dengan salat itu menumbuhkan sikap takwa. Dan konsepnya tadi dalam surah Al-Baqarah, wattaqullah wa yu'allimukumullah.
Bersyukur dalam dirinya muncul, bersyukur dalam diri orang tua muncul. Lalu Allah bukakan pelan-pelan ilmu tadi. Ya, ini boleh dicontoh, boleh tidak, mungkin berbeda. Itu yang saya lakukan ke anak-anak, ya alhamdulillah Allah mudahkan mereka tumbuh dengan cara itu. Jadi akhirnya saya juga nggak terlalu stres, hafalan oke, tidak juga nyantai saja. Alhamdulillah tercapai targetnya tadi, tapi diiringi, tetap diiringi bahwa misalnya kalau target kita baca Al-Quran, apa hafal Al-Quran, tetap kita iringi, nak kamu harus selesai, karena ini akan berikan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Bukan supaya kamu nanti menjadi ustaz, nak, enggak. Nah ini akan berikan syafaat nanti di akhirat. Ayah belum tentu bisa memberikan syafaat untukmu. Kejar jalan surgamu sendiri. Jadi cara bicaranya dengan pendekatan takwa, dia akan punya motivasi untuk mengejar. Kurang lebih begitu sih. Wallah. Masya Allah. Mohon maaf. Masya Allah. Berarti kita semua harus meluruskan niat ketika anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Baik, berikutnya ini enggak pertanyaan dari Ibu. Kita akan berikan door prize nanti adalah TJSP. Nah, ini untuk yang usia di atas 40 tahun. Saya mengkonsumsi dan ini sangat luar biasa manfaatnya. Pertanyaannya langsung dari ownernya. Pak Chandra berikan pertanyaan, Pak. Ini untuk mengevaluasi para peserta sejauh mana mereka bisa mendapatkan dan memahami ilmu yang disampaikan Ustaz Nadiem. Singkat dan padat. Monggo Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan mengenai Tombonjiwo SP. Tadi yang dijelaskan Ustaz adalah makanan hati dan makanan rohani, ya Ustaz. Nah sekarang ini adalah makanan sel. Ini bukan obat, tetapi makanan sel. Artinya, Tombonjiwo SP bisa menurunkan tekanan darah, bisa menurunkan kolesterol, bisa menurunkan gula darah, bahkan bisa menurunkan asam urat atau sakit lutut. Dengan cara bukan mengobati, tapi memperbaiki sel. Nah, SP itu singkatannya sehat paripurna. Ini sudah dicoba dengan mama saya, yang mana dia setiap harinya mengkonsumsi ada 17 obat. Obat hipertensi, asam urat, obat gula darah, dan lain-lain. Nah sekarang setelah pemakaian selama 2 minggu, mama saya benar-benar bebas dari obat. Dia tidak memakan obat-obat itu lagi. Dan tekanan darahnya maupun gula darahnya normal, di bawah 120. Nah, karena Tombonjiwo SP adalah sehat paripurna. Nah, ini pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya, jangan sampai apa yang kita dapat di pagi ini sia-sia. Artinya harus membekas. Nah, saya ingin memberikan bekas kepada jemaah sekalian, para orang tua. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ini yang penting. Tadi saya dengarin dari Ustaz. Pertanyaan pertama, apabila anak tantrum, misalnya nangis, nggak mau tenang, nggak mau bisa dikendalikan, teriak-teriak. Benar. Bagaimana caranya untuk menenangkan anak tantrum sesuai dari arahan Ustaz Nadiem? Nah, Silahkan yang mana? pilih Umi, pilih. Yang satu anak tantrum, yang satunya pertanyaannya apa, Pak? Yang satunya bagaimana menenangkan istri tantrum. Nah, ini harus bapak-bapak ini yang harus jawab. Nah, yang lain, Pak, yang lain. Oh ya, bapak tadi belum ya? Kalau tadi anak, sekarang istri. Oh ya, bapak. Nah, jadi anak tantrum, itu boleh berdiri ya. Yang anak dulu ya. Oke. Yang anak dulu. Kalau anak tantrum, apa yang harus dilakukan? Sebagai orang tua, ketika melihat anak kita tantrum,
sebaiknya kita dekat dan kita doakan. Apa tadi? Kita dekat dan kita doakan anak tersebut. Enggak terbalik. Didoakan dulu. Baik, Bapak silakan. Ya, jawabannya sudah betul ya Ustaz ya. Jadi didoakan dulu, kemudian didekat, dan yang ketiga yang paling penting adalah memantapkan diri orang tuanya untuk berakhlak yang baik, beramal soleh. Silakan Tapi Bapak. jawabannya udah benar. Yang untuk Bapak, bagaimana mengatasi istri yang tantrum? Makanya begitu juga Pak, kita pernah praktikkan dekat doakan. Gimana Pak? Kita dekat, kemudian kita doakan. Biasanya saya kalau lagi tantrum di dekat tambah marah, Pak. Iya, iya. Begitu kayak Ibu. Gimana Pak? Kita dekat, kita doakan sampai kita. Kata kuncinya tadi menurut Ustaz Nadiem itu benar, jawabannya benar. Tapi saya punya usul ini, bagaimana ibu-ibu setuju nggak dengan diberikan obat merah? Obat merah yang dari kertas itu. Gimana ibu-ibu? Setuju nggak? Setuju? Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Chandra. Ustaz, didoakan, didekat, dan diberikan obat merah. Kalau obat merahnya yang ada gambarnya itu Ibu. Baik. Ini sudah berapa pertanyaan? Ustaz masih banyak ya? Ya, nanti dua Umi. Oh, iya, siap. Ini sudah dari sini. Ditatas. Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini mau minta dari Ustaz yang memberikan pertanyaan supaya nggak mereka terus yang banyak bertanya. Nah, jadi Ustaz monggo berikan pertanyaan Ustaz untuk Ibu dan Bapak yang ada di sini. Baik, nanti di sesi akhir Ustaz akan memberikan satu pertanyaan untuk Bapak Ibu yang sekarang boleh. Silakan yang mau bertanya lagi. Yang mana? Di belakang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Khadijah dan Ahmad Rizik dari kelas 2A dan 2D Ustaz. Maaf sebelumnya saya mau bertanya Ustaz, bagaimana dengan kita sebagai seorang ibu yang mendidik anak kita sendiri tanpa kontribusi oleh suami Ustaz? Contohnya kayak misalnya kita pengen mendidik anak kita lebih menjadi orang yang lebih baik, akan tetapi suami kita tidak mendukung hal itu Ustaz. Kayak misalnya kita menginginkan anak kita sholat tepat di waktunya, suami kita malah nanti dulu aja santai, masih banyak waktunya. Dan kita sebagai orang tua Ustaz menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, harusnya kita yang mencontohkan terlebih dahulu. Gimana kalau misalnya suami kita tidak mau kerja sama dengan kita sebagai seorang ibu, sedangkan ibu kita sebagai seorang ibu lebih banyak bersama anak daripada ayahnya Ustaz. Nah, ayahnya itu terlalu sibuk, jadi susah Ustaz. Jadi ketika berada di rumah tidak mendukung kita sebagai seorang istri. Itu aja Ustaz. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama suaminya didoakan dulu. Ya, pertama suaminya didoakan dulu ya. Rabbana hab lana min azwajina. Nah, itu. Doakan khusus untuk suaminya, semoga suami atau istri kita soleh sebelum anak-anaknya soleh-solehah. Ya, doakan. Perlu didekap enggak? Boleh. Suaminya didekap dulu biar enggak tantrum. Baik, di beberapa kisah dalam Al-Quran ada orang tua yang memang karena takdir Allah dia harus sendirian membesarkan anaknya. Misalnya seperti Ibunda Hajar, beliau terpisah dari suami di Syam, beliau di Makkah membesarkan Nabi Ismail alaihissalam sendirian dengan kurun waktu yang cukup lama sendirian. Demikian pula Maryam
membesarkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi hal yang lazim, normal. Kalau orang tua itu kadang ketemu dengan situasi dia harus sendirian membesarkan anaknya, itu hal yang normal. Nah, bagaimana agar ini tidak menjadi masalah? Berpeganglah pada prinsip bahwa ini amanah di sisi Allah. Setiap kita akan bertanggung jawab terhadap amal kita masing-masing. Jadi, tetap sampaikan kepada suami, kepada istri bahwa dia punya tanggung jawab di hadapan Allah. Sampaikan, jangan biarkan. Yang kedua, jika suami atau istri belum sadar, bismillah, ambil peran itu. Jangan menyalahkan keadaan dan jangan berpangku tangan, karena waktu tidak akan bisa digantikan. Anak itu tetap akan tumbuh. Jadi, apakah saya bisa Pak ngajari anak itu salat tanpa suami? Bisa. Bismillah, jalan. Walaupun nanti suami misalnya belum ngajari, tidak apa-apa, teruskan. Kalau nanti akhirnya anak punya dua pendapat dalam dirinya, tidak apa-apa. Nanti ketika dia sudah balik, kita tunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Salah satu jamaah kita yang ada di grup itu, salah satu ikhtiar yang beliau lakukan, beliau sampai mengantarkan sholat 5 waktu ke masjid, walaupun beliau sedang dalam posisi datang bulan. Anaknya diantar ke masjid, naik sepeda diantarkan ke masjid. Saking susah payahnya ingin menjaga anaknya untuk bisa sholat 5 waktu karena suaminya tidak ada di tempat. Kita meratapi keadaan tidak merubah keadaan. Betul kan? Mau meratapi suami supaya sadar, kan juga belum tentu sadar. Sementara anak sudah terus tumbuh gitu. Apakah kita mau menghabiskan waktu nangis kapan suami saya ini berubah? Kan ada gunanya. Sudah jalan saja. Kalau kita bisa ngantar anak ke masjid, jalani. Kalau kita bisa ngajari dia sholat malam, jalani. Tetapi kan saya sendirian. Nanti yang membentuk semua amal jariyahnya kita sendiri di hadapan Allah SWT. Tidak usah khawatir, semua kesolehan itu akan kembali pada diri kita masing-masing. Nanti, Ibu, perhatikan betul-betul. Pada waktu kita sudah sepuh, tidak bisa ngapa-ngapain, yang paling ingat kepada kita itu ya anak-anak tadi yang kita perjuangkan itu. Kalau mereka disuruh milih berkorban antara ibunya atau bapaknya, nalurinya akan memilih berkorban kepada orang tua yang jauh lebih banyak berkorban untuk dirinya. Tidak mungkin tidak. Ibu berkorban saja terus jalan. Karena itu kesabaran seorang ibu. Kalau ibu kita sebagai ibu menyerah, ya tidak akan ada yang mampu lebih sabar daripada seorang ibu. Maka sekarang bismillah, semoga ini menjadi amal terbaik nanti. Ibu, bismillah, mudah-mudahan anak ini nanti dia tidak akan bisa melupakan kebaikan ibu. Doa dia mengalir sepanjang kita di alam kubur kita. Mudah-mudahan dia nanti yang memakaikan mahkota untuk kita di yaumul qiyamah insyaallah dan memberikan syafaat untuk kita. Semoga Allah jadikan ananda anak yang saleh-saleh. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, masih ada pertanyaan yang berikutnya? Ada yang masih? Oh baik, Ustazah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibunda dari Ananda Raisa Salsabila dari kelas 2. Ingin saya tanyakan, bagaimana cara agar tetap maksimal mendampingi anak, menjaga dan hadir peran sebagai orang tua saat orang tuanya pun atau kita sendiri pun sedang lagi diuji. Karena biasanya saat kita ada masalah, fokus kita pun akan terbagi dan sebagiannya akan terabaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran itu cerita tentang orang tua ada di beberapa peran. Satu, peran tarbawi, peran dalam sisi pendidikan. Pian akan dapatkan seorang ayah ngajari anak seperti Luqman, peran ngajari. Lalu ada peran secara emosional.
orang tua itu hadir dalam problemnya anak, menyelesaikan problemnya anak. Misalnya kisahnya Nabi Yakub dan putra-putra beliau, peran secara emosional hadir. Kemudian peran secara spiritual ketika Nabi Ibrahim mengajak anaknya untuk berkorban kepada Allah SWT. Jika kita tidak mampu menjalankan salah satu, jangan hilang semua ketiganya. Satu, peran secara spiritual, doa, bangun malam, salat. Ibu kalau ada masalah jangan larut dalam kesedihan, tidak selesai masalahnya. Datanglah kepada Zat yang memiliki semua urusan. Jangan pernah bergantung pada amal kita, seolah-olah kitalah yang bisa menurunkan hidayah untuk anak. Seolah-olah kitalah yang bisa membuat anak itu menjadi buruk atau baik. Jangan tergantung pada amal. Bergantunglah kepada Allah. Bangun malam, menangislah di sepertiga malam. Sebutkan semua keluh kesah kita, sebutkan semua kelemahan kita. Allah akan sempurnakan apa yang kurang. Allah akan tutupi apa yang buruk. Allah akan sempurnakan apa yang lemah dalam diri kita. Mengadulah kepada Zat yang maha sempurna, karena kita memang lemah dan Allah yang memiliki segala sesuatu. Kalau kita tidak bisa mendidik anak, bilang saja pada Allah, ya Allah, saya tidak mampu mendidiknya, maka didiklah dia untukku. Kalimat ini disebutkan oleh Fudail bin Iyad. Ketika beliau kesulitan mendidik anaknya, beliau bilang kepada Allah, ya Allah, telah putus semua ikhtiarku untuk mendidiknya, maka didiklah dia untukku. Bu, bangun malam, pegang peran spiritual ini. Bangun malam, nangis pada Allah. Jangan pernah merasa tangan kita yang bisa merubah anak. Jangan merasa bahwa lisan kita yang bisa merubah anak. Bangun malam, minta tolong sama Allah. Peran secara emosional itu sederhana. Yang penting jangan menzalimi anak. Sudah, hanya itu. Kalau kita belum mampu menyelesaikan emosinya anak, belum mampu menumbuhkan emosinya anak secara positif, setidaknya jangan menzalimi anak. Jangan ngomong kasar, jangan ngomong buruk, jangan jewer, jangan mukul. Bisa kan kalau ini? Pak, saya tidak bisa ngajari, oke, yang penting jangan ngomong jelek. Pak, saya tidak bisa ngarahkan ke dia ke hal yang positif, oke, yang penting jangan mukul. Karena ucapan yang buruk, sikap yang negatif itu yang membuat anak menjadi benci kepada orang tua. Ya, kalau nanti sudah lapar baru diajak ngobrol. Kemudian baru tentang peran secara tarbawiyah, secara pendidikan. Itu seiring waktu saja. Karena kalau misalnya emosi masih belum stabil, kita mendidiknya juga akan berat. Targetkan itu saja. Bikin jadwal sehari-hari, setiap menjelang tidur ngobrol sama anak. Selesai maghrib ngobrol sama anak. Dekat, doakan. Udah, hanya itu. Tahan diri. Selebihnya bangun malam nangis pada Allah. Kalau kita tidak mampu mendidiknya, semoga anak itu ketemu dengan guru yang saleh. Kita kan sedang banyak masalah. Kita bilang sama Allah, ya Allah, saya tidak bisa didiknya. Tidak apa-apa, nanti dia ke sekolah, ketemu dengan ustadz yang baik, ketemu dengan guru yang baik, anak itu tetap akan tumbuh dengan baik. Tidak usah khawatir, karena yang punya kebaikan itu adalah Allah, bukan kita. Mintalah kepada Allah, nanti Allah akan turunkan kebaikan itu melalui kita atau melalui orang lain. Sesederhana itu. Tidak usah terlalu berkecil hati. Masalah saya banyak, saya tidak bisa menjalankan kewajiban, tidak usah menyalahkan keadaan. Terima, jalani dengan berlapang dada. Gitu ya, Bu ya. Semangat para ibu-ibu yang sedang mengalami ujian. Semoga menjadi ibunda hajar di zaman sekarang, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Yes, Ustaz, silakan selanjutnya yang bagian depan. Yang di depan tadi. Ya. Itu ibu yang baju merah. Singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Aryani. Saya orang tua dari Ananda Humaira dan juga Ananda Amin. Jadi satu orang di KB, satu orang di TKB. Alhamdulillah. Pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, jadi anak saya ini kan dua, Ustaz. Ada perempuan, ada laki-laki. Saya
sebagai orang tua agak sedikit merasa kesulitan dalam mengajari. Maksudnya anak saya yang perempuan ini beda, anak saya yang laki-laki ini berbeda. Yang perempuan lebih mudah, yang laki-laki entahlah atau memang itu hal yang wajar atau lambat, saya tidak tahu. Jadi saya ingin pertanyakan adalah bagaimana tipsnya untuk mengajari anak laki-laki dan juga cara mengajari anak perempuan. Begitu saja Ustaz, terima kasih. Ayahnya di mana? Ayahnya di rumah. Alhamdulillah. Kan itu yang penting. Baik, anak laki-laki tentang mencari ilmu, kelas berapa tadi? Kelas berapa Bu? TK? TK, Alhamdulillah masih belum masuk usia 7 tahun. Baik, sebelum anak-anak masuk usia 7 tahun, cara berpikirnya begini. Anak-anak di fase itu, di usia sebelum 7 tahun, itu seperti bunga dan pelayan. Kata Ibnu Jauzi, dicatat, anak-anak sebelum 7 tahun itu seperti bunga dan pelayan. Apa bunga? Bunga itu disiram hari ini, siang akan tumbuh. Hari ini ditanam, insya Allah besok akan berbunga. Hari ini dia layu, disiram, sorenya akan mekar, akan segar. Maksudnya anak itu diajari sekarang, insya Allah sekarang juga dia akan bisa. Lalu yang kedua, anak itu seperti pelayan. Pelayan itu maksudnya dia akan menurut apapun yang diajarkan oleh gurunya atau majikannya atau orang tuanya. Anak usia sebelum 7 tahun itu tidak punya sumber ilmu selain orang tua dan gurunya. Maka ngajari ilmu itu paling pas di usia sebelum 7 tahun ini. Nah sekarang mari kita kenali dulu, karena sifat anak di usia sebelum 7 tahun, satu, dia tidak punya konsep konflik. Perhatikan, dia tidak punya konsep konflik. Jadi tidak boleh ada cerita anak usia sebelum 7 tahun berantem dengan orang tuanya. Kalau anak sebelum usia 7 tahun berantem dengan orang tuanya, ini yang keliru orang tuanya. Oke, anak bisa berantem dengan orang tua itu di usia tadi 11 sampai 14 tahun. Kalau sebelum 7 tahun, anak tidak punya konsep untuk berantem. Pagi kita jewer, malam tidur sama kita. Betul kan? Jadi anak itu tidak punya konsep untuk berantem. Itu artinya anak itu nurut senurut-nurutnya dengan orang tua. Satu. Yang kedua, anak itu taat setaat-taatnya sampai ilmunya itu tergantung semua sama kita. Caranya pakai baju itu nurut kita. Caranya pakai kaos kaki yang kita sebut kanan itu ini, kiri itu ini, dia tidak akan pernah protes. Dia tidak akan bilang kenapa yang ini kanan, kenapa yang ini kiri. Kita bilang ini bapak, ini mbah, ini adik, dia tidak akan protes. Kenapa? Karena sebelum usia 7 tahun. Jadi ini fase terbaik, bapak harus hadir, ibu harus hadir. Satu itu, kasih tahu suami. Ya, harus hadir. Karena sifat anak di usia ini tidak punya konsep melawan, tidak punya konsep berantem dengan orang tua. Ini sangat terbaik untuk mendikte dalam dirinya. Doktrin itu terbaik di usia ini. Berarti apa yang harus diajarkan di usia ini? Tauhid dulu. Jangan diajari matematika, ini pelan-pelan aja. Belum berhasil tidak apa-apa. Bahasa Inggris belum bisa tidak apa-apa, nyantai aja. Karena fase yang sekarang ini adalah fase dia tidak punya kemampuan menolak. Ngerti maksudnya kemampuan tidak bisa menolak? Jadi kalau kita bilang ini bapakmu nak, dia tidak akan bilang kenapa bapakku yang ini bu. Ya, ini fase di mana anak tidak punya konsep menolak ilmu dari bapak dan ibunya. Karena dia tidak punya kemampuan menolak, ini saatnya kita bilang, nak, Allah pencipta langit dan bumi. Nak, ini Al-Quran. Nak, Rasulullah adalah Rasul akhir zaman. Nak, tidak ada nabi selain nabi di akhir zaman ini. Nak, ini yang betul, ini yang salah. Nak, ini malaikat. Semuanya kita ceritakan sekarang ini. Nak, kenapa sholat itu semua kita ajarkan di usia sebelum 7 tahun. Jadi kalau di sekolah anak diajari nyanyi, diajari berhitung, diajari bahasa, silahkan, tidak apa-apa. Di usia sebelum 7 tahun ajarkan tema yang anak tidak bisa membantah. Contoh tauhid, dia tidak boleh bantah ketika dewasa. Tauhid tidak boleh berubah. Yang kedua adab, adab itu tidak boleh berubah.
ketemu dengan orang tua. Ngajarinya sekarang, jangan nanti waktu SMP. Jadi kepribadian itu diajarinya sebelum 7 tahun supaya nanti dia tidak memfilter, tidak koreksi yang kita ajari. Kalau SMP baru kita ajarkan, dia akan nanya. Jadi ajarkan 1 tauhid, 2 adab. Itu 2 hal yang seumur hidup dia tidak boleh membantahnya. Ini karakter dasar khas anak sebelum usia 7 tahun. Nah, tentang bagaimana cara ngajar membaca, menulis itu soal teknis saja, tapi itu bukan prioritas di fase usia ini. 1 itu, 2 yang perlu diajarkan setelah tauhid dan adab, yang diajarkan adalah ritual ibadah. Bu, woi. Yang diajarkan yang kedua adalah ritual ibadah. Siapkan, ajak menghafal Al-Fatihah, iftitah, doa rukuk, doa sujud, ayat-ayat pendek dihafalkan sebelum 7 tahun. Karena nanti masuk usia 7 tahun yang diajarkan adalah tertib waktunya, tumak ninah sholatnya, tenang sholatnya, gak ganggu, azan datang. Itu di usia 7 tahun sudah selesai menghafalnya. Baik, saya ulangi, yang perlu diajarkan tauhid, adab, dan persiapan ritual ibadah. Selebihnya soal matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sambil jalan saja. Bisa, alhamdulillah, enggak, santai saja. Oke? Yang bikin nggak santai itu karena kita kok nggak kayak anaknya temenku. Itu yang bikin stresan itu. Itu yang santai dulu, Mas. Apa langsung? Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya, Ustaz. Silakan Bunda. Bu, ini sampai jam berapa? Sampai jam berapa panitia? Sampai jam berapa? Hah? Sampai jam 12, Ustaz. Sekarang jam 10 menit lagi ya. Ini masih 11.18, Ustaz. Jadi ya, masih 10 menit. Hah? Oh, 10 menit lagi. Nah, Ustaz, 10 menit lagi. Ikhlas ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MAP1. Yang saya ingin tanyakan, Ustaz, bagaimana mengurangi rasa kecemburuan sosial antara kakak dan adik. Kan kakaknya ini kan usia TK nih dengan adiknya. Umur berapa? Katanya? Kakaknya kan TK. TKB. Untuk adiknya kan 1,5 tahun. Oke. Biasanya kan kita lebih ke adik. Ya, karena kan ada kecemburuan nih dari kakaknya. Kemudian Ustaz, yang kedua, bagaimana kita mengurangi kata jangan. Kan biasanya kalau jangan tuh lebih ke menyuruh anak kan jangan ke sana, dia kan jadi ini tahu kenapa. Baik, ada 2. Kita aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pegangan pertama, anak sebelum 7 tahun tidak punya konsep konflik. Garis bawahi poin ini. Anak sebelum 7 tahun dia tidak punya konsep konflik, yang ada hanya rivalitas biasa. Jadi kalau anak sudah konflik dengan orang tua, sudah konflik dengan saudara, berarti ada proses yang kita perlu evaluasi. Konflik sesama saudara itu baru terjadi di usia baligh. Kisahnya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itu di usia baligh Nabi Yusuf. Jadi kalau rivalitas tadi tidak sampai saling mencelakai, itu normal dulu, kita anggap itu normal dulu. Yang kedua, bagaimana tidak terjadi kecemburuan di anak, tampakkanlah tentang cinta kita pada mereka secara seimbang. Karena mestinya anak itu meresepsikan orang tuanya tidak adil itu setelah balik. Kalau sebelum balik dia tidak punya konsep mempersepsikan orang tua. Jadi tampilkan dengan adil. 1, dekat lebih sering, perlakukan dengan baik. 2, gaya komunikasi kita perlu diubah. Oke, gaya bahasanya perlu diubah. Yang 1 usia 1 tahun belum bisa mencerna apa-apa. Yang 1 usia 1 tahun belum sempurna akalnya, belum bisa mencerna, belum bisa mempersepsikan.
kakaknya sudah TK atau SD, sudah bisa mempersepsikan. Baik, pertanyaan saya, kalau yang satu sudah bisa punya kesimpulan, yang kedua adik belum punya kemampuan menyimpulkan, kakak punya kemampuan, yang kita dahulukan dalam komunikasi siapa duluan, adik atau kakak? Siapa? Kakak? Kakak atau adik? Kakak. Pak, adik atau kakak? Bu pasrah istri. Baik, cara berpikirnya begini, karena adik belum mampu menyimpulkan sesuatu, berarti tidak ada resiko. Cara ngomongnya jadi begini, Dek, itu lo kakak cakep kan kakak? Lo kakak pinter, kakak lo baik. Tidak ada resiko bagi anak, bagi adik. Dia tidak akan marah dengan kalimat itu. Dia tidak akan punya perasaan dengki. Tapi kalau kita bilang, Kak, adik cakep ya, Kak, adik pinter ya, apa yang terjadi? Bisa bedakan ya? Karena kakak itu sudah punya kemampuan persepsi dengan negatif, maka cara komunikasi kita, angkatlah kakak ketika berbicara bersama adik. Dek, ini tuh kakak dulu ya, kakak baik. Dek, kakak lo cakep, pinter, barusan sholat. Berarti adiknya nating tulus saja kayak gini, nggak tahu apa yang terjadi. Tapi komunikasi ini bermanfaat untuk membesarkan jiwanya kan kakak. Cara komunikasinya begitu. Jadi jagalah perasaan sang kakak dari perasaan kecewa karena dia sudah bisa menyimpulkan. Sedangkan adik kan belum. Gitu ya cara komunikasinya. Silahkan pelan-pelan nanti latih dari komunikasinya kurang lebih semacam itu. Jawab? Tadi ada dua pertanyaan. Oh baik, kemudian tentang kata jangan. Dalam Al-Quran ada beberapa kalimat atau kata jangan. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Jadi tidak ada masalah dengan kata jangan selama mengandung ilmu setelahnya. Wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu perbuatan yang buruk. Janganlah mensekutukan Allah. Lalu setelahnya ada penjelasan. Kalau semacam itu komunikasinya betul. Yang menyebabkan salah itu adalah kalau tidak ada solusi bagi berpikirnya anak. Contoh begini. Ada salah satu hadis Nabi SAW, ada anak kecil digeret oleh sahabat Ansar, dibawa ke hadapan Nabi. Kenapa? Karena dia melempari kormanya sahabat Ansar. Marahlah sahabat Ansar ini, dibawa ke hadapan Nabi, tapi dia masih kecil. Lalu ditanya sama Nabi, ya dalam anak kecil, ngapain kamu ambil kurma itu? Anak ini bilang, aku lapar ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, kalau begitu ambil kurma yang jatuh, jangan lemparin itu. Baik, perhatikan kronologi betapa cerdasnya Nabi SAW. Anak ini anak kecil, ilmunya belum cukup, dia belum punya solusi atas kebutuhannya. Dia kan lapar tuh, ya, dia kan lapar. Lalu melempari kurma itu. Nabi bilang, jangan dilempari. Kalau hanya begini, anak itu tidak ketemu jalan keluar. Saya harus ngapain? Karena dia masih anak-anak, belum punya ilmu. Ya kalau sudah bapak-bapak, mak bilang jangan, bisa mancing ya, bisa mancing, bisa arisan gitu. Kalau anak-anak mau ngapain? Makanya Nabi kemudian menyambungnya dengan kalimat ambil yang jatuh. Karena anak itu akhirnya ketemu dengan solusi. Mengatakan kata jangan kepada anak beresiko jika orang tua tidak memberikan solusi. Nah, jangan bikin kotor di rumah. Terus ngapain? Ngapain? Terus gue harus ngapain, Mak? Nah, jangan main game aja. Terus aku harus ngapain? Kenapa itu terjadi? Karena orang tua tidak memberikan solusi. Nah, jangan main game terus. Ibu capek ngurusi dapur, ayo ikut ibu ngurusi karena habis ini bapak datang. Ayo bantu ibu.
Jadi ada solusi dalam pikirannya. Itulah yang terjadi kenapa akhirnya sebagian anak yang sering dilarang oleh orang tuanya, idenya tidak kreatif, itu karena orang tua melarang tapi tidak memberikan contoh jalan keluarnya. Ini terjadi pada anak sebelum balik biasanya. Gitu ya. Masya Allah, barakallah. Ini karena waktunya yang sudah habis. Jadi untuk Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya dan mendapatkan door prize, monggo silahkan maju ke depan. Silahkan.